Para pemirsa yang budiman, salam sejahtera bagi Anda semuanya. Senang sekali saya menjumpai Anda kembali dalam kanal Bambang Suwarno Ministry. Benarkah setan menyebut Yesus sebagai anak Allah? Memang benar adanya. Setan-setan pernah menyebut Yesus Kristus itu sebagai anak Allah. Bahkan lengkapnya anak Allah yang maha tinggi. Itu terjadi di sebuah daerah yang namanya Gerasa. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan-setan itu yang sedang merasuki orang yang sangat menderita akibat kerasukan para setan itu, saudara. Itu bisa dilihat dari Lukas pasal 8. Lukas pasal 8. Saya carinya dulu ya. Lukas pasal 8 ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu bersujud. Saya ulangi. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Hai anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Saudara, itu memang kata-kata setan yang diucapkan langsung ketika Tuhan Yesus mengusir setan itu dari orang yang dirasukinya, saudara. Tetapi kata-kata itu, ucapan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan iman Kristiani. Saya percaya, kami percaya, umat Kristen percaya, dari dulu sampai sekarang sampai seterusnya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Itu bukan gara-gara omongan setan. Jadi setan ngomong begitu atau tidak, itu tidak masalah dengan kami. Karena sebelum itu kami sudah percaya, umat Kristen, terutama para rasul pada waktu itu, sudah percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan kata-kata setan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan iman Kristiani. Iman kami, orang Kristen sedunia ini, dari dulu sampai seterusnya, itu bukan dibangun di atas dasar ucapan setan itu. Tapi iman kami dibangun di atas dasar yang paling kokoh, yaitu ucapan Allah Bapa sendiri. Misalnya statement Allah Bapa yang diucapkan langsung dari surga, itu bisa kita lihat kembali dalam peristiwa pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Saat itu Roh Kudus turun hingga di atas Tuhan Yesus yang baru dibaptiskan, dan langit terkoyak, ada suara dari surga yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Itu saat pembaptisan Tuhan Yesus. Tapi pada kesempatan yang lain, ketika Tuhan Yesus mengajak 3 murid utamanya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, naik ke atas gunung untuk berdoa. Di sana Tuhan Yesus mengalami apa yang disebut transfigurasi, berubah rupa, wajahnya cemerlang, dan pakaiannya berkilo-kiloan. Dan pada saat itu Musa dan Elia datang kepadanya berdiskusi bertiga dengan Tuhan Yesus dalam sebuah
suasana yang sangat supranatural, ya, penuh kemuliaan. Setelah berdiskusi dengan Musa dan Elia itu, dari langit terdengarlah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah akan dia. Saudara, saya tidak akan mengulangi lagi menjelaskan ini. Ini sudah saya ulas cukup jelas dalam video saya sebelumnya. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi statement dari surga, dari Allah Bapa sendiri itu. Tapi saudara yang belum melihat bisa melihat kembali dalam video saya sebelumnya yang berjudul Benarkah Yesus Kristus itu Anak Allah? Jadi dalam video yang berjudul Benarkah Yesus Anak Allah, Anda bisa melihatnya kembali. Dari statement Allah Bapa itu yang menyebutkan Yesus Anak Allah, anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Itulah iman kami memperoleh dasar yang kokoh, yaitu dasar dari pernyataan Allah sendiri yang dari surga, saudara. Jadi tidak ada kaitannya. Setan mau ngomong apa saja, itu tidak ada kaitannya, tidak ada urusannya dengan iman kami. Sebelum setan ngomong pun, umat Kristen yang dimulai dari para rasul itu sudah mempercayai bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup, saudara. Sekarang mari kita lihat apa sih latar belakang setan-setan itu mengucapkan pengakuan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Saudara, kalau kita lihat Lukas pasal 8 dalam perikop orang yang dirasuk setan itu, setannya diusir oleh Tuhan Yesus. Itu posisi setan-setan yang merasuki orang yang sangat menderita akibat kerasukan oleh para setan yang banyak itu, saudara, di daerah Gerasa. Posisi setan-setan waktu itu berada dalam under pressure Tuhan Yesus yang sangat kuat. Jadi di hadapan Tuhan Yesus, setan-setan itu tidak berkutik sama sekali. Mereka tidak berdaya. Ya. Mereka memang diusir oleh Tuhan Yesus untuk keluar dari orang yang sudah dirasuki sekian lama itu. Ya. Tapi ucapan Yesus sebagai Anak Allah yang Maha Tinggi oleh mereka itu sesungguhnya adalah ucapan permohonan kepada Tuhan Yesus. Mereka memang mau keluar dari orang yang dirasukinya itu, tapi jangan disiksa sekarang, ya, jangan disiksa sekarang di jurang maut. Yuk kita kembali ke Lukas pasal 8 tadi, Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 8 ayat 28 kita buka lagi. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Setan memohon kepada Tuhan Yesus supaya jangan disiksa sekarang. Sekarang kami mau keluar dari ruang ini karena engkau yang memerintahkannya. Tuhan Yesus memerintahkan supaya setan-setan itu keluar dari orang yang dirasukinya itu. Tetapi permintaan setan itu supaya Tuhan Yesus tidak menyiksa dia saat itu. Saudara, mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 31 ya. Tadi 28, sekarang 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Saudara, setan-setan itu memohon kepada Tuhan Yesus. Mereka mau keluar dari orang yang dirasukinya, tetapi jangan menyiksa dia sekarang dalam jurang maut.
saudara. Jadi kata-kata setan itu sesungguhnya kata-kata langsung kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon agar tidak disiksa sekarang di jurang maut. Ya, jadi sekali lagi setan-setan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Itu mereka tidak sedang menyesatkan orang Kristen, tidak sedang memberi kuliah kristologi kepada umat Kristen. Ya, dia tidak sedang menipu kita. Dia bicara langsung pada Tuhan Yesus. Ya, tidak ada urusannya dengan para murid atau umat Kristen, tapi dia memohon kepada Yesus supaya tidak disiksanya sekarang di jurang maut, saudara. Jadi kata-kata setan itu tidak bisa dikaitkan dengan iman Kristiani. Tadi sudah saya katakan bahwa iman kekristenan kepada Yesus sebagai anak Allah itu tidak dibangun, tidak berdasarkan omongan setan, tapi dibangun di atas dasar yang paling kokoh, paling kuat, yaitu statement dari surga, pernyataan Allah Bapa sendiri. Malah saudara, kalau kita teliti peristiwa pengusiran setan-setan oleh Tuhan Yesus, saudara, itu ada dua fakta yang justru penting. Ini penting saudara untuk kita bersama, bahwa ternyata setan-setan yang banyak itu, yang jumlahnya ribuan itu, saudara, namanya legion, artinya banyak. Ada yang menafsirkan itu ribuan jumlahnya. Itu takluk, tak berkutik di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Ini fakta yang perlu digarisbawahi, dicatat, bahwa Tuhan Yesus seorang diri mampu menaklukkan ribuan setan. Artinya setan tidak berkutik di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Ini lebih penting fakta ini, saudara. Dan kemudian satu-satunya pribadi yang berkuasa menyiksa setan-setan itu di jurang maut adalah Tuhan Yesus. Makanya setan-setan itu memohon, jangan disiksa sekarang. Memang dia sadar pada akhirnya, pada penghakiman terakhir, setan-setan, iblis dan segala pengikutnya itu akan dihukum dan disiksa di jurang maut selama-lamanya. Penghukumnya siapa? Tuhan Yesus. Makanya dia minta, jangan siksa aku sekarang di jurang maut. Sekarang izinkan aku keluar dari orang ini, tapi masuk ke babi-babi yang banyak itu. Tuhan Yesus kabulkan permintaannya. Dia keluar dari orang itu bebas lagi dari kerasukannya, dari menderita yang sangat, menjadi orang yang waras lagi. Ya, sebelumnya sangat mengerikan menderita. Anda bisa baca sendiri pada Lukas pasal 8 itu, saudara. Tetapi sekali lagi, bahwa itu tidak ada kaitannya dengan iman Kristen. Kami percaya Yesus anak Allah, bukan karena omongan setan, ya, tapi karena statement surgawi, statement dari Allah Bapa sendiri. Bahkan setan-setan pun kenapa takluk kepada Tuhan Yesus? Kenapa hanya Tuhan Yesus yang satu-satunya pribadi berkuasa untuk menyiksa, untuk menghukum, untuk menghakimi setan-setan dan semua pengikutnya? Itu karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita. Ya, hanya Tuhan yang sanggup menghukum setan selamanya di neraka, saudara. Ya. Yesuslah penguasa satu-satunya yang berkuasa untuk menghakimi, menyiksa dan menghukum setan-setan itu. Dia penguasa, dia juga Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan dia adalah hakim yang akan menghakimi baik yang hidup maupun yang mati, saudara. Jadi Yesus hakim yang akan menghakimi mereka semuanya, termasuk mereka semua yang melawan Yesus. Setan-setan selamanya tidak pernah tunduk, tidak pernah taat. Mereka selalu melawan, menggodai, mencobai umat Kristus dari dulu sampai sekarang, sampai terusnya. Tapi pada saatnya setan harus dihukum, dan yang menghukum sang hakim itu adalah Yesus Kristus.
Jadi clear sudah bahwa iman kita bukan atas dasar omongan setan. Ya, iman kita karena klaim dari Allah Bapa sendiri. Dan kita bersyukur punya Tuhan yang mampu menaklukkan para setan, iblis, dan segala pengikutnya. Ya. Dia Tuhan kita yang maha kuasa. Dia sang hakim yang akan menghakimi semuanya pada saat penghakiman terakhir. Jadi berbahagialah Anda, jangan bingung lagi. Setan ngomong itu urusannya dia, tapi iman kita memang iman yang benar, yang sejati, karena punya dasar yang sejati, yang benar, yaitu ucapan Allah Bapa sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Tapi sebelum pamit, saya memohon Anda berkenan untuk mengklik tombol subscribe, like dan share atau berbagi. Bagikanlah video ini kepada teman-teman yang lain supaya banyak teman lain yang mendapatkan berkat dari video kami dari kanal Bambang Suwarno Ministry. Terima kasih perhatian Anda. Salam Yesus Kristus, Sang Hakim, Anak Allah yang Maha Tinggi, memberkati kita semuanya sekarang dan selama-lamanya. Amin.